Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak. Ibu. Hari ini pelajarannya apa ya kira-kira kelas ini? Pelajarannya apa? IPAS. IPAS. Nah, ini sekarang ada pelajarannya IPAS. Sekarang guru akan menjelaskan atau bercerita tentang awan. Gambar ini ada gambar apa ya anak-anak? Ini guru megang buku. Awan. Terus anak-anak main layang-layang. Ya betul. Ada laut, ada awan, ada anak bermain layang-layang. Sip. Nah, awan ini aku bisa berbentuk gini. Yuk kita perhatikan anggota cuaca di sekitar kita. Anggota cuaca di sekitar kita itu kira-kira ada apa saja ya anak-anak? Ada mendung, ada hujan, petir, pintar. Ada matahari, ada apa lagi? Petir, angin, awan, betul. Ada apa lagi? Tadi sudah, ada apa lagi ya? Ada cuaca. Cuaca yang ditanyakan ini cuaca. Cuaca di sekitar kita itu ada apa saja? Tadi anak-anak menyatakan ada awan, ada sinar matahari, ada hujan, ada angin, ada petir. Nah, ada juga salju. Tapi di sekitar kita tidak ada salju. Nah, tahukah kalian apa saja fakta unik pada setiap anggota cuaca tersebut? Tahu tidak fakta yang unik? Nah, kalian akan diburu aja mengikuti perjalanan setiap anggota cuaca dengan cara yang seru. Kalian pun akan mengetahui cara kerja masing-masing anggota cuaca untuk menambah pengetahuan kalian tentang alam. Nah, lihatlah awan yang sedang kamu ada di atas ini. Coba lihat awan di langit-langit yang indah. Nah, sepertinya di cuaca ini agak mendung ya anak-anak ya. Iya, sehingga agak gelap sedikit. Kalau akan hujan biasanya ada apa ya? Ada mendung, ada petir. Nah, kalau tidak hujan, kalau cerah, ada awan, ada matahari. Nah, apa saja manfaat awan dalam buku ini tentang cuaca? Aku bisa berbentuk bulu-bulu. Aku bisa juga menyerupai burung. Aku bisa juga menjadi pesawat terbang. Ayo tebak siapa aku? Awan jempol. Nah, awan ini bisa berbentuk seperti biri-biri. Kamu tahu biri-biri? Biri-biri itu apa? Seperti kambing yang berbulu putih yang seperti kapas. Kemudian aku juga bisa menyerupai burger seperti makanan, jenis makanan yang kamu beli. Benar apa tidak? Nah, bagaimana rasa burger? Wah, enak sekali. Nah, aku juga bisa seperti pesawat umum. Nah,
Kalian tadi menjawab apa? Yang seperti biri-biri, seperti burger, awan jempol. Ya, kalian tepat sekali. Aku adalah aku berbentuk saat cuaca panas. Kalau mendung, nah, tarik matahari, sinar matahari yang panas, terik, ini menguapkan air laut. Ada danau, laut, itu kan di dalamnya ada air. Nah, tarik matahari ini menguapkan air yang ada di laut, ada di danau, ada di sungai. Kemudian air itu menguap. Uap air ini berbentuk gas yang sangat hangat. Nah, uap air yang hangat ini naik dan menyebar di udara. Dan aku melayang. Nah, kalau begitu uap air itu apa? Uap air itu hasil dari pemanasan air dalam bentuk gas. Jadi air karena kena sinar matahari menguap melayang-layang di udara di atas sehingga dingin. Uap air pun mengembun. Nah, embun ini berbentuk titik-titik air yang sangat kecil. Miliaran titik-titik air itu sangat saling kumpul. Nah, kalian pun bisa melihatku sebagai awan. Jadi ini uap air, ini air yang ada di sungai, ada di laut, ada di danau, kena sinar matahari, menguap ke atas, melayang-layang di udara, kemudian mengumpul, berbentuk awan. Nah, uap air ini pun mengembun. Embun ini berbentuk titik-titik yang sangat kecil yang mengumpul ini berbentuk awan. Jadi embun itu apa? Uap air yang berubah menjadi titik-titik air. Seperti kalau kamu minum air di dalam gelas. Ini air dimasukkan ke dalam gelas, diberi es. Nah, di luar gelas ini akan ada titik-titik air. Itu namanya. Jadi embun itu uap air yang berubah menjadi titik-titik air. Nah, kalian sering melihatku bergerak cepat atau pelan. Kira-kira embun ini kena angin bergerak cepat atau pelan? Pelan-pelan jempol. Gerakanku ini karena bisa bergerak itu didorong oleh angin. Dengan mengamati gerakanku, kalian juga bisa mengira-ira kecepatan dan arah angin. Kalau anginnya kencang, kalau angin pelan juga akan bergerak pelan. Kabut juga termasuk jenis awan loh. Kabut banyak muncul di daerah dingin atau pegunungan. Udara hangat dan lembab yang melewati pegunungan cepat dingin dan mengembun hingga menjadi kabut dan
tebal membuat jarak pandang berkurang. Ingatkan Pak Sopir, jika kalian bepergian menggunakan roda 4. Ingatkan Pak Sopir, menyalakan lampu mobil bila melewati daerah pegunungan yang berkabut yang tebal. Nah, mengapa disuruh menyalakan lampu? Ini untuk keselamatan, sehingga tidak hilang. Nyalakan lampu, jalanan menjadi terang, tidak gelap, tidak. Lanjut. Nah, dari bentuk dan letak ketinggianku, aku dimanfaatkan sebagai penunjuk cuaca. Apakah hari akan cerah, hujan, ataukah akan datang badai? Nah, awan sirus terletak paling tinggi di langit. Bentuknya tipis seperti helai. Awan ini muncul saat cuaca tenang. Jadi saat cuaca tenang, awannya muncul berbentuk seperti helai-helai benang yang terletak paling tinggi di langit. Ini namanya awan apa ya? Awan apa? Awan sirus. Pintar. Nah, namun juga menjadi pertanda hujan dan angin, yaitu angin yang sangat kencang dalam 1 atau beberapa hari ke depan. Jadi awan sirus itu jenis awan yang tinggi dengan ketinggian antara 6 sampai 13 km di atas permukaan laut, berbentuk seperti serat halus. Awan alto bergerak di bawah awan sirus. Saat awan alto menyebar luas di langit pagi, kalian bisa bermain di lapangan tanpa kepanasan. Pada saat siang, namun hati-hati, saat sore biasanya akan turun hujan lebat. Nah, jadi awan alto adalah jenis awan menengah dengan ketinggian 2 sampai 6 km di atas permukaan laut. Awan yang ketinggiannya 2 sampai 6 km di atas permukaan laut namanya apa, Nak? Apa, Nak? Awan apa? Awan alto. Jempol, sip. Nah. Selain awan alto, awan stratus juga ada. Awan stratus adalah awan rendah, sangat rendah sampai menyentuh puncak. Ini ada awan alto yang sangat rendah, hampir menyentuh. Bentuknya menyebar di langit. Awan ini sering menurunkan gerimis. Jadi awan stratus itu awan yang rendah yang hampir menyentuh
burung yang bentuknya menyebar di langit dan sering menurunkan deris. Awan stratus ini rendah dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, bentuknya meluas di langit. Jadi bentuknya yang meluas di langit rendah sekitar berapa tadi? 200 meter di atas permukaan laut. Langit apa laut? Langit apa laut? Di atas permukaan laut. Itu namanya awan apa tadi? Awan stratosip. Pinter anak-anak. Berarti kalian perhatikan. Kemudian selain ada awan-awan, ada juga awan cumulus. Awan apa anak-anak? Awan cumulus. Awan cumulus ini terbentuk di ketinggian menengah. Bentuknya seperti biri-biri berwarna putih. Awan ini disebut sebagai awan yang cerah, awan cuaca cerah. Namun awas, awan ini bisa mendadak berubah menjadi awan cumulonimbus. Awan apa? Pintar, awan. Apa itu awan cumulus? Awan cumulus ini yang terbentuk di ketinggian menengah, bentuknya seperti apa tadi? Seperti biri sangat berarti. Kemudian ada juga awan cumulonimbus. Awan apa anak-anak? Cumulonimbus. Awan cumulonimbus adalah awan badai. Nama lainnya adalah awan siswi. Nama lainnya apa? Awan siswi. Awan badai itu tadi awan apa? Cumulonimbus. Warnanya kelabu gelap dan sangat tebal. Kalau akan hujan itu kan gelap, mendung peteng, ya. Nah, mendung awan gelap tebal. Petir terbentuk di dalam awan ini. Jadi di dalam awan cumulonimbus ini juga akan terbentuk di dalamnya terbentuk petir. Nah, awan cumulonimbus awan besar yang menjulang sangat tinggi. Di dalamnya terdapat hujan lebat dan petir. Jadi di dalam awan yang hujan lebat dan petir ini ada di dalam awan apa? Awan cumulonimbus. Ini awan besar yang menjulang sangat tinggi. Di dalamnya terdapat hujan lebat dan petir. Nah, kalau ada
gambar apa ini anak-anak? Pesawat terbang. Di dalam pesawat terbang ini ada yang namanya apa? Di puncak gunung. Jadi awan yang berbentuk di puncak gunung yang menyerupai itu, ini namanya awan apa ya anak-anak? Lentikulus. Ini pinter, jempol. Awan lentikularis ini awan yang memiliki permukaan halus yang terbentuk seperti lensa cembung. Lensa kan yang sering digunakan kaca film pembatas. Bentuknya kadang bertumpuk. Turbulensi ini perubahan arah dan kecepatan angin secara meningkat. Saat berawan, memang asik bermain di luar ruangan. Namun ingat, saat awan menjadi kelabu gelap tebal, kalian harus masuk ke rumah. Harus segera pulang. Mengapa kita harus pulang atau masuk ke rumah? Karena akan hujan jempol. Karena akan turun hujan. Pinter jempol, anak-anak jempol sekali pinter. Nah, itu tadi adalah awan yang ibu guru ceritakan. Ada bermacam-macam awan. Ada turbulensi, ada awan yang berbentuk ada yang berbentuk tipis, ada yang berbentuk diri, ada yang ketinggiannya 6 sampai berapa tadi? 12 kilometer. Ada awan yang gelap yang di dalamnya ada petir. Nah, ini menandakan akan turun hujan. Sudah jelas anak-anak? Sudah paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham, nanti guru akan bertanya kepada kalian di buku. Ya. Nah, di dalam lembar tugas itu tadi, anak-anak akan mengerjakan apa yang menjadi pertanyaan yang diceritakan oleh ibu. Jadi cuaca itu bisa putih atau abu-abu, bisa seperti kapas di jelas anak-anak? Jelas. Kalau sudah jelas, yuk kita mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di lembar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.